Nah, teman-teman ya, bisa kalian lihat sendiri ya, akun baru 2 bulan. Di sini dia sudah dikasih kepercayaan oleh Aku Laku, bisa minjem maksimum ataupun maksimal ini 6 juta. Dan warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asrarudin TV. Oke teman-teman ya, di video kali ini saya mau membahas cara membuka fasilitas yang ada di akun Aku Laku dengan singkat, cepat, dan mudah ya. Jadi mohon disimak. Nah, ngomongin fasilitas, apa sih yang disebut ataupun yang dimaksud saya fasilitas di akun Aku Laku? Jadi gini teman-teman ya, yang saya maksud fasilitas itu adalah dana cicil Aku Laku, limit kredit Aku Laku, dan juga KTA asetku. Jadi kalau saya bilang fasilitas Aku Laku sudah bisa digunakan ataupun agar bisa digunakan, berarti itu salah satunya ketiga itu teman-teman ya, dana cicil, limit kredit, dan juga KTA asetku itu bisa dibuka semua. Nah, jadi di video kali ini ya saya akan memperlihatkannya di sini. Akun baru umur 2 bulan dan juga pengguna baru bisa langsung menggunakan dana cicil, limit kredit, dan juga KTA asetku. Jadi sebelum ke pembahasan caranya, saya mau memperlihatkan akun ini biar kalian percaya ya. Saya tidak dibilang hoax sama kalian ya. Karena saya sangat senang sekali kalau saya bisa berbagi informasi seperti biasanya teman-teman ya. Oke, sebelum lanjut kita intro dulu ya. Jadi jangan lupa di langsung aja saya buka pinjaman ya, yaitu dana tunai ataupun dulu namanya biasa dikenal yaitu KTA asetku. Untuk membuktikan ya, ini akun baru 2 bulan. Kalian ada yang bertahun-tahun gak bisa dibuka, bener nggak? Ayo, saya juga ngalamin. Nanti kita bahas ya, intinya disimak aja ya. Nah, di sini ya, untuk KTA asetku aja dia bisa maksimal 2 juta teman-teman ya. Dan juga di sini minimal 600.000. Dan untuk tenor ataupun jatuh tempo itu sampai 30 hari ya. Kalau kita ataupun saya dulu ya, itu susah banget gitu. Ada yang 7 hari, cuma 15 hari, dan juga pinjaman cuma 600.000 ataupun 900.000. Dan ini baru 2 bulan ya, baru 2 bulan udah bisa kebuka. Nah, kita lihat juga dana cicil. Kita buka, di sini pinjaman maksimal ya, ataupun maksimum 15 juta, dan juga tenor pinjaman hingga 12 bulan ataupun 1 tahun. Kita buka. Nah, teman-teman ya, bisa kalian lihat sendiri ya, akun baru 2 bulan. Di sini dia sudah dikasih kepercayaan oleh Aku Laku, bisa minjem maksimum ataupun maksimal ini 6 juta. Dan di sini ada 5 juta, ada 4 juta, ada 3,5 juta, ada 3 juta, ada 2,5 juta, ada 2 juta, ada 1,5 juta, dan paling kecil 1 juta, teman-teman ya. Ini baru 2 bulan ya. Dan dikasih kepercayaan, kalau 1 juta kita dikasih tenor 2 bulan. Kalau untuk 1,5 juta dikasih tenor minimal dan maksimal 2 bulan hingga 3 bulan. Kalau di sini kita 2 juta juga sama 2-3 bulan tenornya. 2,5 juta juga sama 3 juta tenornya 3 bulan. Terus 3,5 juga sama 4 juta 6 bulan, 5 juta tenornya juga 6 bulan, dan 6 juta ini kita ya, dan 6 juta ini sudah dikasih tenor ataupun jatuh tempo ya, 6 bulan sampai 9 bulan maksimum. Ini udah sangat luar biasa menurut saya ya. Jadi langsung aja kita ke caranya teman-teman ya. Nah teman-teman ya, ada yang aneh nggak di akun teman saya ini ya? Di sini menu BPJS ketenagakerjaannya ini hilang ya, tidak muncul seperti ini ya. Jadi saya jelaskan sedikit dulu teman-teman ya. Jadi gini teman-teman,
Kalau kita sekarang di Aku Laku sudah menambahkan BPJS Ketenagakerjaan, itu akan hilang ya menu itu. Sepertinya sih kalau kita nambahin semua yang sesuai yang diminta itu kayaknya hilang semua. Nah, jadi di sini teman saya hanya menambahkan BPJS Ketenagakerjaan aja dan bisa langsung membuka ataupun menggunakan semua fasilitas yang ada di Aku Laku. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini ya. Di sini saya klik selengkapnya. Di sini tanda merah naikkan limit. Ini tandanya teman saya ini tidak melengkapi. Lihat ya, semuanya tidak dilengkapi terkecuali BPJS Ketenagakerjaan saja. Dan kalian bisa lihat juga ya tentang informasi SIM, NPWP dan juga kontak darurat teman-teman ya. Jadi ini tidak ada yang diisi sedikit pun, hanya menambahkan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kita bahas soal BPJS Ketenagakerjaan, pasti buat kalian banyak yang penasaran yang sudah menambahkan BPJS Ketenagakerjaan tapi belum bisa. Mungkin ada yang bisa juga tapi lama prosesnya. Nggak kayak akun teman kita ini, 2 bulan bisa langsung digunakan. Oke, let's go, langsung aja ke pembahasan tentang BPJS Ketenagakerjaan seperti apa yang bisa membuka fasilitas yang ada di Aku Laku. Nah, di sini kalau kalian belum menambahkan BPJS Ketenagakerjaan pasti akan muncul seperti di layar ini ya, ada. Jadi kita harus mengekliknya ya hingga sampai seperti ini ya. Jadi kita masukkan BPJS TKU ataupun BPJS Ketenagakerjaan dan juga kata sandi ya. Itu langsung limit naik. Nah, di sini banyak sekali yang belum paham ya, termasuk saya juga, ini ilmu baru teman-teman ya. Ternyata seperti ini teman-teman ya. Di sini keamanan ataupun BPJS Ketenagakerjaan ketika kita tambahkan ke Aku Laku, limit kita maksimal akan naik 1 juta. Ini maksimal teman-teman ya. Berarti kalau maksimal berarti bakal ada minimal. Nah, jadi buat kalian pasti banyak juga yang ngalamin menambahkan BPJS Ketenagakerjaan naiknya cuma 100.000, cuma 300, cuma 500, 700 dan lain-lain. Sedangkan di sini padahal maksimalnya itu 1 juta. Ya, mungkin kalian heran kok nggak 1 juta gitu. Karena di sini maksimal. Jadi minimalnya itu ya bisa 100.000, 200, 300. Nah, kenapa kok nggak 1 juta? Nah, itu balik lagi ke iuran BPJS Ketenagakerjaan. Karena iuran BPJS Ketenagakerjaan itu sangat berpengaruh sekali untuk pihak Aku Laku ya. Jadi kalau limit kita bisa naik 1 juta ketika kita menambahkan BPJS Ketenagakerjaan, itu biasanya fasilitas yang ada di Aku Laku bisa langsung digunakan teman-teman ya. Seperti itu. Jadi disimak dulu teman-teman ya. Mungkin buat kalian ada juga yang mengalami udah masukin BPJS tapi nggak bisa buka fasilitas yang ada di Aku Laku. Karena gini, kalau iuran kalian 16.000 per bulan, itu biasanya limitnya paling naik berapa ya? 200, 300, bener nggak sih? Kurang lebih seperti itulah ya. Kalau iuran kalian kayak 30.000, biasanya ya 500.000 limit kredit naik, ataupun sekitar 400 ribuan ya. Jadi tergantung iuran teman-teman ya. Jadi tergantung iuran. Nah, untuk BPJS Ketenagakerjaan, ini Aku Laku itu nggak berpihak. Karena gini loh, kan BPJS Ketenagakerjaan ada PU, yaitu artinya penerima upah, ada BPU, itu artinya bukan penerima upah. Kalau BPU biasanya BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan oleh perusahaan. Kalau kita bekerja di perusahaan, benar nggak teman-teman? Dan kalau BPU itu bukan penerima upah, alias kita daftar mandiri ataupun daftar sendiri dan juga bayar sendiri teman-teman ya. Seperti itu. Aku Laku nggak lihat itu. Yang lihat Aku Laku itu adalah iurannya. Walaupun kalian BPU bukan penerima upah dan kalian BPJS Ketenagakerjaan mandiri, kalau iuran kalian itu nyampe 40.000 per bulan ataupun 100.000, itu udah luar biasa dan itu udah masuk kategori prioritas Aku Laku ya, dimana fasilitas Aku Laku itu bisa dibuka ataupun bisa digunakan oleh kita teman-teman ya. Jadi gak usah khawatir juga buat kalian yang iurannya kecil, tetap dana cicil bisa dibuka kok. Ada caranya ya, nanti saya kasih tahu ya setelah pembahasan ini. Jadi mohon disimak. Jadi ini yang punya akun ini 2 bulan bisa dibuka karena mereka tuh kerja di perusahaan ataupun di pabrik.
Ya, di pabrik kalian tahu sendiri ya, rata-rata gaji UMR kalau area Tangerang itu kurang lebih 4 juta. Ya, kemungkinan iurannya itu sekitar 150 ribuan per bulan. Jadi wajar ketika mereka menambahkan BPJS Ketenagakerjaan itu naik 1 juta teman-teman ya, ataupun masuk dalam kategori prioritas bisa menggunakan fasilitas yang ada di aplikasi Aku Laku. Seperti itu ya. Dan kalau kita BPU, kita juga bisa sama kayak mereka. Kalau kita mau iurannya sama 150.000 ataupun 100.000. Jadi semuanya tergantung iuran. Nah, iuran itu diambilnya dari mana? Nah, buat kalian yang belum tahu tentang iuran, iuran BPJS Ketenagakerjaan itu diambil ketika kita didaftarkan. Kalau PU kan didaftarkan oleh perusahaan. Itu sesuai potongan ataupun berapa persen dari gaji yang kita terima, gaji pokok. Kalau BPU juga sama, itu penghasilan yang kita tulis ketika kita daftar ya. Contohnya kalau kita misalkan daftar penghasil bulanan 500.000, itu iuran kita kurang lebih paling 16.000 teman-teman ya. Seperti itu. Kalau kita nulisnya lebih tinggi kayak 1 juta, 2 juta, misalkan 1 juta, kemungkinan iurannya itu kurang lebih 30.000 teman-teman. Dan itu sangat berpengaruh untuk menaikkan limit kredit Aku Laku dan juga untuk poin ataupun nilai kita untuk menjadi prioritas bisa menggunakan fasilitas yang ada di Aku Laku. Seperti itu. Nah, kemudian setelah saya bahas ini, mungkin buat kalian ada yang nanya, "Bang, saya udah naik kok 1 juta, tapi kenapa belum bisa?" Dan ada juga mungkin, "Bang, gimana dong kalau saya masukin BPJS Ketenagakerjaan, tapi BPJS Ketenagakerjaan saya itu BPU dan juga iurannya kecil, cuma 16.000 ataupun 30.000. Dan ada juga yang nanya misalkan, "Bang, gimana saya nggak punya BPJS Ketenagakerjaan biar bisa menggunakan limit kredit?" Oke teman-teman ya, saya bahas di sini ya. Pertama saya bahas sedikit kenapa pihak Aku Laku meminta kita memasukkan akun BPJS Ketenagakerjaan kita di aplikasi Aku Laku ya. Tentunya kalau soal aman teman-teman ya. Lagian BPJS Ketenagakerjaan itu nggak bisa disalahgunakan ya. Karena itu walaupun kita mau pencairan itu ya nggak bisa, harus ke atas nama kita. Jadi nggak mungkin bisa lah seperti itu teman-teman ya. Intinya aman. Jadi Aku Laku itu meminta akun kita itu, dia itu pengen tahu penghasilan kita itu per bulannya berapa. Ataupun kita itu punya penghasilan enggak sih? Ya. Jadi dia itu untuk meninjau. Jadi orang ini layak enggak sih untuk dikasih prioritas bisa menggunakan fasilitas yang ada di Aku Laku. Ya mereka juga ngewanti-wanti teman-teman ya, yang namanya masalah uang ya. Kalau orangnya misalkan susah bayar ataupun nggak bisa bayar ya mereka juga nggak mau gitu ya, seperti itu ya. Sama kita juga kalau jadi mereka kayak gitu ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Itulah alasan Aku Laku itu hanya pengen tahu aja penghasilan kita itu berapa. Dan dibuktikan dengan BPJS Ketenagakerjaan ya. Karena BPJS Ketenagakerjaan itu diakui ya, karena itu pemerintah. Nah kita membahas yang tadi ya, yang nggak punya BPJS Ketenagakerjaan, yang BPJS Ketenagakerjaan iurannya kecil, dan juga yang besar tapi tetap belum bisa. Pertama saya mau bahas yang misalkan kalian menambahkan BPJS Ketenagakerjaan, limit kredit kalian misalkan naik 1 juta ataupun 700.000, tapi dana cicil ataupun fasilitas di Aku Laku belum bisa digunakan. Itu gampang. Biasanya itu tinggal sedikit teman-teman ya. Tinggal dipancing aja belanja cash ya. Nah, kalau kalian nanya, "Bang, belanja cash apa aja?" Bebas ya, sesuai kebutuhan kalian ya. Mau baju, mau bola, mau handphone, apa aja bebas ya. Yang penting sesuai kebutuhan, jangan maksain ya. Nah, apakah setelah saya belanja cash benar-benar bisa langsung digunakan? Oh, tentu ya. Tentu bisa digunakan fasilitas Aku Laku kalau kita itu sudah masuk kategori ya, kategori prioritas dan hingga bisa menggunakan fasilitas. Jadi kalau kita sudah masuk kategori yang diinginkan Aku Laku ataupun standar Aku Laku, kita bisa langsung menggunakan fasilitasnya teman-teman ya. Tapi kalau belum bisa, ya teruslah belanja cash ya. Dan ketika kita sudah bisa menggunakan limit kredit ataupun KTA asetku, tapi dana cicil belum bisa misalkan nih. Intinya kalian sesuai kebutuhan ya. Ingat, sesuai kebutuhan, jangan maksain.
Misalkan kalian sudah bisa menggunakan limit kredit tapi di nominal kecil. Biasanya kayak gitu teman-teman. Saya pernah coba nih pakai beli pulsa menggunakan limit kredit yang 1 juta. Itu nggak bisa dulu ya. Ketika saya menggunakan 5.000 bisa. Oke, saya nyoba 5.000. Bisa kan bayar pakai limit kredit. Nah, di situ saya bayar cicilan 1 bulan sebelum jatuh tempo saya bayar. Nah, ternyata itu meningkatkan penilaian ataupun kategori biar kita masuk prioritas. Seperti itu. Terus kemudian makin kesini karena emang butuh ya, apalagi sekarang listrik rumah itu pakai pulsa gitu ya, ngisi kayak 200.000, 300.000 ya, terus dan bisa gitu ya. Intinya gini, kalau kalian sudah menambahkan BPJS Ketenagakerjaan dan naik limit 1 juta, itu biasanya tinggal sedikit lagi stepnya, nggak lama. Yang penting kalian sering aktif di Aku Laku ataupun sering bertransaksi juga. Dan untuk kalian yang mempunyai BPJS Ketenagakerjaan yang ketika menambahkan BPJS Ketenagakerjaan karena iurannya kecil hingga limitnya juga naiknya kecil, ya itu juga harus sering belanja cash. Biasanya sih agak lama teman-teman ya, sering belanja cash, sering login ataupun sering aktif buka Aku Laku ataupun sepik-sepik buka lihat-lihat Aku Laku seperti itu. Terus kalau kita bisa menggunakan limit kredit untuk belanja, pakai belanja nggak apa-apa di nominal kecil. Sama caranya kayak yang saya bahas tadi. Kalau BPJS kalian naik limit 1 juta sama, bedanya agak lama aja. Nah, untuk kalian yang belum punya BPJS Ketenagakerjaan biar bisa gimana? Sama juga caranya, sering belanja cash, sering bertransaksi ya, entah itu kita cicil ya, kalau udah bisa cicil, pinjam KTA asetku kalau udah pinjam, terus ya intinya sering belanja aja seperti itu ya. Kalau saya sih dari dulu tutorial itu ataupun kasih tips sering belanja pulsa aja teman-teman, seperti itu ya. Jadi buat kalian nggak usah khawatir ya, Aku Laku itu adalah aplikasi jangka panjang. Kenapa saya bilang jangka panjang? Aku Laku itu bukan seperti aplikasi-aplikasi yang lain ya. Misalkan kalian daftar dikasih limit bisa langsung digunakan. Nah, dia enggak. Emang limit bener dikasih ya kan, dana cicil udah muncul ya kan, KTA asetku udah muncul, tapi kok pas mau pakai nggak bisa gitu kan, aneh gitu. Ya itulah Aku Laku, dimana kita itu sudah dikasih kesempatan di akun kita udah dimunculkan, tapi mereka juga butuh informasi-informasi yang sangat penting, terutama untuk BPJS Ketenagakerjaan, untuk memastikan kalau kita itu punya penghasilan ataupun kita mampu bayar ketika kita punya cicilan ataupun tagihan di Aku Laku. Intinya sih itu teman-teman ya, seperti itu. Dan saya sendiri sudah tutorial yaitu cara menggunakan dana cicil Aku Laku tanpa memasukkan BPJS Ketenagakerjaan. Ya, kenapa bisa? Ya bisa, jelas ya, udah pengguna Aku Laku udah 5 tahun ya. Jelas bisa teman-teman ya. Jangan ditanya lagi, seperti itu ya. Ada juga yang tanpa BPJS Ketenagakerjaan bisa gitu kan. Ya itu sering belanja cash gitu. Nah, jadi kita bisa belajar di akun teman kita ini ya, ataupun teman saya ya. Jadi mudah-mudahan informasi ini manfaat teman-teman. Satu lagi, saya akan tutorial cara buat BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi mohon ditunggu aja videonya, ataupun kalian bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Kalau misalkan linknya sudah ada, cara daftar ataupun cara buat BPJS Ketenagakerjaan sendiri, akan saya cantumin linknya di deskripsi video ini ataupun di sini ya. Jadi kalian tinggal tonton. Kalau belum ada berarti saya belum buat ya, karena butuh waktu ya, karena ya saya juga pekerja teman-teman, seperti itu ya. Jadi saran saya sih kalau bisa hindari jasa apapun ya. Saya selalu menghimbau hindari jasa gestun, hindari juga jasa pembuatan BPJS Ketenagakerjaan. Maaf ya, saya bukan mematikan rezeki orang yang jasa-jasa ya. Maksudnya gini loh, pertama juga kita kemakan biaya, kedua resiko ditipu, karena banyak juga orang yang gak amanah. Mungkin orang amanah juga banyak, tapi banyak juga yang gak amanah ya. Jadi kalau kalian lagi apes, bisa aja ketemu orang yang gak amanah ataupun penipu. Jadi saran saya, apa sih yang gak bisa gitu ya, pasti kita bisa, yang penting mau berusaha ya, yang sama mau belajar, pasti bisa kok ya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan manfaat. Mungkin cukup itu aja dari saya. Mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan juga share. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.